Ini. Baik bang, ini lagi ramai dengan pernyataan dari si Pak Sanjay ini, ya gitu kan bang, di salah satu video begitu. Mungkin abang melihatnya seperti apa sih bang? Karena kan memang terjelas memang Pak Sanjay itu menitipkan dana begitu perihal ke 3 orang nama ini yang disebutkan. Mungkin abang seperti apa sih bang menanggapinya bang? Ya, kalau dari merujuk ya pernyataannya Mr. Sanjay itu berarti kan sudah ada pengakuan, berarti secara tidak langsung bahwa apa yang dilakukan oleh kawan-kawan UMKM melalui Andi Rivaldi ya seperti itu ya. Cuma sekarang persoalannya kan Mr. Sanjay sudah mengatakannya sendiri ya bahwa telah dititipkan ya sejumlah ya dana ya kepada Bu Elsa dan kawan-kawan seperti itu. Nah oke, berarti selama ini kalau kita merujuk pada dugaan apakah si Andi ini ngarang-ngarang ya atau ini bagian daripada kepentingannya Andi Rivaldi atau tidak, itu kan sudah terjawab bahwa memang ya sepengetahuan saya Andi Rivaldi ini memang baik secara tertulis maupun secara lisan mengatasnamakan teman-teman UMKM sebagai korban seperti itu. Itu sudah bisa kita anggap dibuktikan bahwa itu adanya benar ya, itu sangat benar berarti. Nah tinggal sekarang apakah pihak daripada Ibu Elsa Sharif dan kawan-kawan mau mengedepankan ya kejujuran untuk supaya duduk bersama ya, apakah dengan Andi dan kawan-kawan, terus kemudian ada Pak Sanjay, supaya ini clear gitu loh, supaya uang yang tadi menjadi bola liar ini betul-betul dapat diselesaikan secara baik ya. Itu sih kalau menurut saya nggak ada persoalan, ini sudah terang kok seperti cahaya di atas cahaya. Jadi seperti itu ya kalau dari saya. Nah, mungkin juga lagi ramai tentang pernyataan dari Bang Firdaus. Apakah abang sudah mendengarnya ini bang, video tersebut? Jadi ramai juga nih diperbincangkan nih bang. Abang kan sebagai partner dengan Bang Firdaus begitu, tapi kuasa kan tetap di abang begitu kan? Iya. Oh, jadi Adinda Firdaus itu memang ya ada di kuasa kantor saya ya, Redin Anom and Partner seperti itu dari awal. Nah kemudian saya mau ingin jelaskan ya bahwa saya ketemu Pak Sanjay di tanggal 3 atau tanggal 4 itu, saya udah bertanya sama Pak Sanjay, apakah terkait kuasa yang saya ambil dari Andi Rivaldi ini, apakah Anda mau membiayainya ya secara profesional ya? Apakah terkait dengan legal fee ya toh, operasional fee-nya dan lain-lain apa. Nah, Mr. Sanjay dari awal sudah ngomong bahwa dia tidak sanggup membiayai itu. Tapi karena saya memakai hati nurani, karena ini menyangkut uang hajat hidup orang banyak, makanya saya bismillah aja lah, saya harus biayai pakai kantor saya sendiri. Nah, untuk itu ya saya katakan tidak ada secara ya kantor hukum saya punya komitmen dengan Sanjay soal uang apa. Nah, kalau mungkin ya kalau soal Adinda Firdaus mengatakan dia ada komitmen dengan Pak Sanjay, ya sono urus sendiri kan, tanya saya si Firdaus. Berarti dia punya komitmen sendiri. Ya, jalan sendiri itu. Tanya aja Adinda Firdaus. Intinya saya mau ambil kesimpulannya bahwa menanggapi itu RAP tidak ada komitmen dengan siapapun. Tetap fokus pada pembelaan untuk masyarakat UMKM. Terima kasih. Berarti komitmennya hanya kepada awalnya itu ada perminta tolongan dari Bang Andi ke abang begitu ya? Ya, itu pun Mr. Sanjay sudah buat komitmen dengan saya kok bahwa benar
saya yang akan mengambil kuasa substitusi saat itu kepada Andi ya dari Sanjay. Dan Sanjay sendiri tidak keberatan, bahkan terakhir dia telepon saya ya waktu di Polda ya, waktu anak-anak lagi buat laporan di Polda, mengatakan saya akan serahkan kuasanya pada kantor Bapak aja. Nah kan benar, tadi kan Firdaus juga ngomong bahwa merasa bahwa telah diberikan kuasa secara lisan maupun tertulis, kan seperti itu. Oh itu tuh ada sejarah, ada peristiwa hukumnya. Jadi tidak ngarang-ngarang itu semua. Nah, tapi kalau terkait dengan hal-hal lain tentang apakah komunikasi Pak Sanjay dengan Adinda Firdaus terkait uang, ya itu bukan kewenangan, dan RAP kantor hukum saya tidak tahu menahu soal itu. Demikian. Nah, Oke. lalu Bang, berbicara mengenai komentar Sanjay Bang yang beliau mengatakan bahwa benar adanya dilakukan titipan kepada Elsa Syarif, Farhad Abbas dan rekannya Bang. Nah, apabila Elsa Syarif atau istilahnya bungkam Bang atau diam tidak mengomentari omongan Mr. Sanjay itu, mungkin dari Abang tanggapannya gimana Bang? Ya dugaan saya sederhana ya. Orang diam itu tidak mendapatkan ruang pikir untuk menjawab, itu yang pertama. Nah juga orang diam itu karena ingin juga menghindar dari persoalan itu. Tapi yang saya bilang tadi, nah kalau memang pernyataannya Mr. Sanjay itu benar, ya sudah, pakai ruang kejujuran untuk menyelesaikannya. Nah kalau tidak benar, ya Bu Elsa Syarif dan kawan-kawan keberatan dengan pernyataan Sanjay itu, ya lakukan keberatan. Ya, mau laporin aja Sanjay itu. Kalau memang itu dianggap bohong gitu kan. Nah, maksud saya jangan persoalan rakyat kecil aja yang kita ubek-ubek jadi bola salju seperti ini. Ya udah, kita dudukkan aja. Jadi sederhana kok seperti ini menurut saya. Oke. kan ada pernyataan Pak Sanjay juga mengatakan sempat menjadi FA ini dan Bu Elsa sempat menjadi kuasa hukumnya dari Pak Sanjay pada kasus sebelumnya. Jadi akhirnya uang tersebut dititipkan, lalu sudah P21 dan sudah lepas, jadi maksudnya sudah bebas kan, tidak dinyatakan bersalah juga nih begitu. Yes. Nah ini jadi semengkraut nih Bang, akhirnya Pak Sanjay pun speak up begitu. Ini gimana nih Bang lihat ya? Setahu saya bahwa yang menjadi kuasa Pak Sanjay pada saat dia status tersangka ya di Polda Jatim, dan juga rencana waktu itu untuk melakukan pra peradilan itu kan di kantor Bu Elsa Syarif. Tetapi katanya tidak ada kuasa itu melekat nama Farhad kan begitu. Tetapi pada bagian lain kemudian ke depan kok ada disebutkan nama bahwa Farhad kok malah diduga tadi datang ke rumah mengambil uang. Ya pertanyakan Farhad dong. Apa kewenangannya datang ke sana kalau itu memang peristiwa hukumnya benar. Nah kalau tidak benar, ya keberatan sama yang memberikan pernyataan seperti Pak Sanjay tadi. Nah intinya saya bilang, ini kan dipertanyakan nih saat ini, ya, di ruang publik ya. Itu kan barang, uang, atau semua itu kan bagian daripada alat bukti dalam proses hukum saat itu di 2019. Nah kenapa itu barang bukti itu bisa berpindah atau beralih, apalagi masih menggunakan sistem perbankan seperti itu, sementara Sanjay masih status tersangka loh. Jadi kan ini kan enggak, ya tanyakan lagi deh ke Polda Jatim kalau begitu. Ya bagaimana proses sungguhnya seperti itu. Nah kalau saya apa adanya aja bicara. Nah seperti itu, Alinda. Oke, kan ramai juga kemarin Bang Farhad mengatakan bahwa uang tersebut adalah sebagiannya adalah jasa dari sebagai lawyernya Pak Sanjay. Beliau mengatakan seperti itu. Jadi, iya. itu gimana Bang? Kan Pak Sanjaynya tidak mengakui
bahwa itu bagian daripada ya lawyer fee, kan begitu. Nah kalau dari pihak teman-teman sejawat saya ini Pak Bu Elsa Sharif dan kawan-kawan menganggap dan ada bukti yang menerangkan bahwa uang tersebut merupakan lawyer fee, ya datangin saja, bicarain baik-baik loh. Bicarakan aja, adu data, clear kok. Ya, jadi jangan kita mendalilkan sesuatu yang nggak pada relnya, itu maksud saya. Ya silakan, buktikan aja, duduk sama-sama, clear kok. Itu aja. Oke, mantap banget. Oke. Lalu Bang, mungkin ini juga teman-teman dari UMKM juga masih berjuang Bang sampai dengan saat ini, namun masih tidak didengar oleh FA, dan seolah-olah juga Bu Elsa sendiri menghilang nih begitu. Ini gimana nih Bang? Itu kan saya bilang kembali kepada panggilan kesadaran di jiwanya masing-masing untuk mengakui kejujuran. Ya, sebenarnya apa yang terjadi sesungguhnya. Kembali ke manusianya, itikat baik. Nah, kalau memang mau menyelesaikan persoalan ini secara baik dan cepat, ya tinggal duduk bersama. Ya, Pak Sanjay lah, ya kunci utama. Apa sih susahnya? Tinggal kontak nomornya Pak Sanjay, kita duduk bersama, kita bicarakan seperti itu. Ya, kasihan rakyat kita. Jangan sampai rakyat kita setiap hari datang ribu demo apapun itu. Jadi ini kan orang susah ditambah susah. Bagaimana kita ciptakan situasi negeri ini yang kondusif? Ya kita harus bantulah supaya cepat selesai, tuntas selesai itu. Itu maksud saya. Oke, Bang, nampaknya kayaknya dari pihak sana nih ada unsur kayak pembiaran Bang. Jadi mungkin mereka berpikir, dari pihak sana berpikir, udah biarin aja, ntar juga kasus ini ketutup dengan sendirinya. Kayak gitu, ibaratnya mati dengan sendirinya kasus ini Bang. Kalau menurut Abang sebagai pemerhati hukum nih Bang. Ya, kalau saya sebagai orang yang betul-betul mempertanggungjawabkan keilmuan hukum saya untuk kemaslahatan masyarakat, untuk edukasi, untuk memberikan pembelajaran yang terbaik untuk rakyat kita ya saya rasa itu tidak boleh dan tidak bagus ya. Karena apa? Sesungguhnya hal yang baik itu adalah menyelesaikan secara cepat dan tepat, secara gentle, bukan tadi membiarkan. Kalau bisa kita diamkan, ya nanti hilang sendiri, contoh begitu kan. Terus kalau bisa bayar besok, kenapa harus bayar sekarang? Ya, kalau bisa mati kenapa harus dihidupin? Ada istilah seperti itu. Ya itu nggak bagus, itu namanya pembunuhan karakter juga. Jadi itu tidak boleh hidup dan berkembang prinsip-prinsip di negeri ini ya seperti itu. Jadi itu dari saya. Oke. Kan Pak Sanjay juga menjabarkan ada perincian dananya sekitar total kurang lebih sisa 39 M kalau tidak salah, menjabarkan seperti itu. Beliau pun cukup kaget begitu dengan ada dari keseluruhan hanya sisa sekian, lalu dicoba untuk berkomunikasi tetapi no respon lagi Bang, ibarat seperti itu ya Bang ya. Beliau juga kaget begitu. Ini gimana sih Bang, mungkin apa namanya ya, kan tadi kan Abang menjelaskan baiknya untuk duduk bareng dan segala macam. Ya. Tetapi yang bersangkutan tidak bisa untuk duduk bareng nih, gimana nih Bang? Kan kasihan juga mereka yang UMKM butuh untuk biaya anak, ada juga untuk biaya untuk umroh untuk keluarganya. Ya. Ini gimana nih Bang? Ya saya bilang tadi, panggilan kejujuran aja. Sekali lagi, panggilan kejujuran harus dimunculkan. Ada atau tidak itu? Nah, kalau tidak ada, ya apa istilahnya, responsifnya ya, tidak ada respon dari pihak tadi yang diteriakkan, contoh, ya Sanjay ambil sikap dong. Sanjay ambil sikap dong. Ya, kalau memang ada uang titipanmu di Bu Elsa dan kawan-kawan, ambil sikap dong. Ya, kan bisa. Ya, membuat laporan juga.
Kalau memang uang titipan, itu kan perbuatan pidana nanti masuknya. Nah, cuma persoalannya hari ini, apakah Sanjay mau serius untuk menagih uang ini atau hanya untuk pengalihan isu? Ya, tanya Sanjay lah. Serius nggak dia nagih kepada Elsa Sharif dan kawan-kawan? Kalau serius, kalau nggak respon, kalau no respon seperti itu, ya laporin dong. Apa susahnya? Ya, jadi seperti itu. Khawatir ada permainan nggak sih Bang di antara mereka-mereka ini? Tanya rumput yang bergoyang. Clear kan? Oke, terakhir Bang, mungkin pesan menohok deh buat Pak Sanjay, Bu Elsa, Bang FA juga untuk yuk, maksudnya buat UMKM lah gitu. Oke, saya sebagai warga negara ya yang ingin baik, dan saya juga sebagai praktisi hukum yang ingin ilmu saya bermanfaat buat rakyat. Saya minta atau himbauan lah kepada sejawat-sejawat saya, Bu Elsa dan kawan-kawan, ya mari kita selesaikan ini secara baik, ya, secara adab, ya toh. Jangan bicara hukum-hukum terus, ya kan? Aduh, adab ini lebih tinggi dari suara semuanya. Dan saya minta kepada Sanjay, kalau memang Anda juga ikut mencintai negeri Indonesia ini, ya berarti mencintai rakyat, mencintai warga negara Indonesia. Maka kalau memang ada uang Anda sebagai bagian tadi daripada uang kerugian daripada UMKM tadi, anak-anak tadi, ya ayo pertanggungjawabkan secara dunia dan akhirat untuk supaya serius Sanjaynya menagih pada di mana dia titipkan, seperti itu kan sederhana itu, ya kan? Dan saya minta juga kepada teman-teman UMKM ya, berjuang sampai dunia itu runtuh. Terima kasih. Oke, Oke, makasih Bang.